Hai, salam jumpa lagi pada materi kita yang ketiga dengan tema kesetaraan laki-laki dan perempuan. Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Berbicara tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan memunculkan tanya bagi setiap kita. Pasti ada yang bertanya-tanya kan, ada apa sih antara laki-laki dan perempuan? Apakah kedudukan laki-laki dan perempuan itu belum setara? Ataukah sudah setara menurut Anda? Dan mungkin masih banyak lagi pertanyaan lainnya. Dan untuk menjawab semua rasa penasaran kita, mari kita cermati kasus berikut. Adat mengkondisikan perempuan di bawah pria. Adat menempatkan perempuan adalah ibu yang memberikan segala-galanya, sementara pria adalah kepala rumah tangga yang diidentikan dengan seorang kepala perang, penguasa atas keluarga. Direktris Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak, Dr. Randa Selvi Sanggenava, mengatakan, adat tidak mengajarkan kekerasan suami terhadap perempuan, tetapi kondisi yang dibangun melalui sistem adat tradisional telah memosisikan perempuan di bawah tekanan dan kekerasan suami. Nah, Anda sudah mulai paham kan kenapa kita harus membicarakan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan? Sebagai perempuan yang hidup dalam sistem adat masyarakat tertentu, ia harus pasrah, tabah, dan sabar atas setiap situasi di dalam keluarga, termasuk menerima semua bentuk kekerasan dan kekejaman suami terhadap istri dan anak-anak di dalam keluarga. Sikap seperti ini dinilai adat sebagai sikap perempuan yang beretika, tahu diri, menghormati adat, membawa rejeki, dan melahirkan keturunan yang beruntung. Nah, apakah situasi seperti yang digambarkan ini Anda temui juga di dalam kehidupan di sekitarmu? Atau mungkinkah Anda juga mengalaminya? Mudah-mudahan tidak ya. Nah, kira-kira berapa banyak ya perempuan yang mengalami situasi seperti yang digambarkan tersebut? Saudara-saudara, ternyata sikap pasrah dan menerima ini masih mendominasi 90% perempuan, termasuk mereka yang sudah berpendidikan tinggi. Walau perempuan itu seorang pejabat, tetapi di rumah ia masih harus rela menerima perlakuan kasar suami dan menghormati suami seperti perempuan tradisional lain. Hampir semua perempuan dalam keluarga memiliki semacam perasaan wajib menerima kekerasan dari suami dan juga keluarga suami. Barangkali ada yang bertanya-tanya, apa sih yang membuat sebagian besar perempuan dapat menerima situasi seperti ini? Oke, mari kita simak lebih jauh. Nah, ternyata sikap ini diturunkan dari generasi ke generasi melalui sosialisasi ibu kepada putrinya. Saat kecil, ibu sudah mengajarkan bagaimana bersikap sopan terhadap saudara laki-laki, dan menjelang dewasa, perempuan diberi pengertian mengenai sikap sopan terhadap suami. Tetapi kepada anak pria, jarang diajarkan sikap sopan terhadap perempuan di rumah. Nah, disinilah kira-kira letak dasar kesalahannya. Model pendidikan di dalam keluarga memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk budaya dan pola pikir demikian. Tunggu dulu, ternyata ada juga faktor penyebab lainnya.
penyebab terpenting sikap pasrah istri terhadap suami adalah mas kawin. Makin tinggi nilai mas kawin, beban moral yang ditanggung istri akan makin tinggi. Istri merasa seakan-akan dia dibayar mahal. Karena itu, seluruh diri, jiwa raganya harus dibaktikan untuk melayani seluruh kebutuhan suami, termasuk anggota keluarga suami. Nah, itulah ceritanya kenapa sampai terjadi perempuan dikondisikan di bawah laki-laki. Mudah-mudahan gambaran di atas tidak mencerminkan kehidupan Anda. Setelah kita menyimak cerita adat mengkondisikan perempuan di bawah laki-laki, sekarang tugas kita mengkritisi gambaran situasi tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana tanggapan Anda atas artikel tersebut? Yang kedua, jelaskan pandangan masyarakat tentang kedudukan antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga, kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam perkawinan, dan juga bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan dalam bidang pekerjaan. Dan pertanyaan yang ketiga, menurut pendapat Anda, laki-laki mempunyai keunggulan dalam hal apa? Dan laki-laki memiliki kelemahan dalam hal apa? Dan yang keempat, tentunya perempuan juga mempunyai keunggulan dalam hal apa? Dan dia, dalam hal ini perempuan, mempunyai kelemahan dalam hal apa? Langkah yang kedua, kita akan mendalami ajaran kitab suci tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Bagaimana kitab suci berbicara tentang relasi antara laki-laki dan perempuan? Mari kita simak bacaan dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Untuk mendalami teks ini, tugas Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah yang menghendaki supaya manusia laki-laki itu tidak seorang diri? Mengapa? Siapa yang menjadi penolong bagi laki-laki? Apakah yang satu lebih tinggi dari yang lain, terutama antara perempuan dan laki-laki? Ayat 20, apakah ternak, burung sepadan dengan manusia? Ayat 23, apakah ini pengakuan sederajat atau menganggap yang satu lebih hebat dari yang lain? Banyak orang bila berbicara tentang kesederajatan antara perempuan dan laki-laki sering terbatas pada masalah pembagian tugas atau fungsi. Maka banyak orang begitu yakin bahwa kepala keluarga itu harus seorang bapak.
Sekalipun sang bapak itu pengangguran dan yang berjuang mati-matian mencari nafkah adalah sang istri, tetap saja bapak adalah kepala keluarga. Ibu bertugas beres-beres rumah dan sebagainya. Hal ini terjadi karena egoisan masing-masing pihak tentunya. Seringkali seorang pria masih berpikir tentang apa yang seharusnya seorang perempuan perbuat bagiku. Demikian juga sebaliknya, seorang perempuan masih berpikir mengenai apa yang seharusnya laki-laki perbuat bagiku. Nah, selama manusia masih berpikir seperti ini, maka keserajatan antara pria dan wanita sulit untuk diukur. Bagaimana caranya kita dapat mewujudkan kesetaraan tersebut? Kesetaraan atau kesederajatan akan terwujud apabila orang mulai berpikir secara baru. Pikiran baru itu adalah ketika laki-laki mampu berkata, perempuan diciptakan Tuhan sebagai penolong saya, berarti dia itu adalah bukti cinta Tuhan pada saya. Tuhan menghendaki saya berkembang lewat bantuan dia, maka saya akan menghormati dan melakukan apapun yang terbaik bagi dia. Bila saya menghormati dan mengasihi dia, saya pun mencintai Tuhan. Nah, demikian pula sebaliknya, perempuan berkata, saya telah diciptakan Tuhan sebagai penolong dia, maka saya akan menghormati dan melakukan apa saja yang terbaik bagi dia, sebab hal itu merupakan wujud saya mengasihi Tuhan. Cinta antara suami dan istri harus melampaui aspek-aspek lahiriah, seperti kecantikan dan ketampanan. Toh pada akhirnya, waktu akan mengikis semua itu. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan menjadi pokok cinta antara suami dan istri, antara seorang perempuan dan laki-laki. Tuhanlah menjadi pemersatu dan penyempurna cinta pasangan suami istri Kristiani. Oke, nah teman-teman, bagaimana caranya kita mewujudkan pikiran-pikiran tadi? Pikiran-pikiran semacam itu dapat diwujudkan melalui contoh berikut. Remaja laki-laki tidak akan merasa gengsi bila terbiasa membantu keluarga mencuci piring, memasak, dan juga sejenisnya. Hal ini harus dibiasakan baru bisa terjadi. Nah, panggilan Tuhan atas laki-laki atau perempuan adalah masing-masing berkembang dan memperkembangkan diri menjadi laki-laki sejati dan perempuan sejati. Keduanya harus menjadi partner yang sepadan. Bukankah Allah telah berfirman bahwa aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia? Nah, saudara-saudara, karena itu perempuan diambil dari tulang rusuk laki-laki, bukan tulang tengkorak, sehingga menempatkan perempuan sebagai penguasa laki-laki. Bukan juga dari tulang kaki laki-laki, sehingga perempuan pantas untuk direndahkan. Nah, sebagai bagian penutup, sebuah pertanyaan reflektif untuk Anda, silakan jawab dalam hati masing-masing. Sikap dan keterampilan apa saja yang harus kalian perkembangkan agar dapat menjadi seorang laki-laki atau sebagai seorang perempuan sejati?